Assalamualaikum, selamat pagi sahabat Banjarmasin Pos. Bertemu lagi di program acara Bitok bicara apa saja Banjarmasin Pos. Kali ini tema kita adalah Health and Beauty, yaitu tentang kenali stunting sejak dini. Seperti kita ketahui, Sekda Provinsi Kalimantan Selatan mengatakan bahwa stunting di Kalimantan Selatan ini ada di peringkat 6. Sementara di Banjarmasin berdasarkan data di 2021 itu ada sekitar 27% anak di Banjarmasin ini mengalami stunting. Nah, untuk lebih jelasnya apa saja stunting, di sini sudah hadir narasumber kita, yaitu Dr. Kristiani Setiadi MGG, spesialis gizi klinik. Selamat pagi Bu Dok. Ya, selamat pagi Pak Hadeyo. Ya, ini Bu Dr. Kristiani ini merupakan dokter Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syuriansah. Bu Dok, bisa dijelaskan Bu Dok apa sih stunting itu Bu Dok nih? Iya, terima kasih Pak Fadil ya. Stunting ini sebenarnya yang patut kita ketahui. Kan kalau kita kenal di masyarakat dibilang, oh pendek stunting ya. Nah, apakah semuanya itu disebut semua pendek itu stunting ya? Jadi tidak. Jadi yang perlu kita ketahui di sini, kalau stunting itu selain memang perawakan anaknya terlihat lebih pendek dari kelompok usia anak yang lainnya ya, dia satu usia dengan dia. Selain itu juga harus ada faktor satu lagi, yaitu ada faktor gizi, yaitu malnutrisi yang kronis. Nah, jadi harus ada dua itu. Jadi baru anak itu disebut sebagai stunting di situ ya. Kalau tanda awal stunting dan sejak kapan itu gimana Dok? Nah, ini kalau tadi kan Bapak menyebutkan kita mau deteksi dini ya ceritanya Pak ya. Nah, kalau kita mau deteksi dini, ya artinya anak itu atau anak atau bayi atau ibu hamil kan karena kita dini ya Pak ya. Nah, masalah stunting ini 1000 hari pertama kehidupan itu Pak yang kita harus pantau ya. Jadi artinya dari ibunya juga, bukan cuma nanti setelah bayi anaknya ya. Jadi dari ibunya hamil bagaimana ya, sampai nanti bayinya lahir, terus anaknya hingga umur 2 tahun. Nah, jadi kita harus ikutin tuh periode perkembangannya. Artinya misalnya kalau ibunya hamil, anaknya artinya ANC-nya atau antenatal care-nya 4 kali minimal kan selama ibu hamil. Itu program pemerintah ya, di Kalsel juga begitu. Nah, nanti kalau bayinya lahir, artinya kalau 0 sampai 12 bulan, ya artinya tiap bulan harus dikontrol berapa berat badan, berapa tinggi badannya gitu ya. Nah, nanti setelah umur 1 tahun sampai 2 tahun, ada lagi tiap 3 bulan misalnya harus diukur. Gitu, kalau dampaknya sendiri apa nih Bu, stunting Bu? Nah, kalau dampaknya itu ada 2 ya sebetulnya. Dampak jangka pendek, jangka panjang ya. Pada dasarnya itu semua akhirnya mengarah pada satu. Pasti kalau anaknya stunting, sebagian besar itu angka kesakitan dan kematiannya tinggi. Satu itu ya. Terus kedua, akhirnya kan cost-nya jadi banyak ya Pak ya. Biaya untuk biaya kesehatan apa semua ya. Nah, berikutnya apa? Jangka panjang ke depannya lagi, anak ini akan apa? Di pekerjaannya akan terhambat ya dibandingkan anak-anak lain yang tidak stunting gitu. Bu, Sekda Provinsi Kalimantan Selatan Roy Rijali Anwar pernah mengatakan bahwa stunting di Kalimantan Selatan ini berada di urutan 6 Bu, se-Indonesia. Sementara berdasarkan data di 2021 Banjarmasin ada sekitar 27%. Nah, mungkin ini termasuk tinggi atau gimana nih Bu? Tadi merujuk datanya tahun 2021 Pak ya. Ini saya juga baru untuk Banjarmasin 2021. Dari Banjarmasin Pos ya Pak ya, Om ya. Itu memang kalau kita bandingkan, kalau saya tidak salah Pak di situ mengungkapkan kita di urutan 6 ya, dan itu angkanya itu lebih tinggi dari angka nasional ceritanya Pak. Jadi 30% untuk seluruh Kalimantan ya. Nah, mungkin kan kalau untuk kota Banjarmasin tadi yang 27% ya Pak ya. Nah, ternyata ada beberapa kabupaten ini yang di Kalsel ini memang yang tinggi, menyumbang angka stuntingnya yang tinggi di situ ya. Jadi angka kita tuh lebih dari angka nasional stunting yang harusnya di 27 itu ya. Jadi lebih tinggi dari angka nasional berapa Bu untuk stunting? Kayaknya sekitar 24 ya Pak 24 Bu ya, malah 3% lebih kita Bu ya. 3% untuk kota Banjarmasin, kalau untuk Kalsel ya berarti 30 ya, lebihnya banyak lagi ya Pak ya. Iya. Di situ. Bu, mungkin untuk menekan angka itu ya ada cara atau kiatnya enggak Bu? Begini sebenarnya. Jadi kalau bicara mengenai stunting ini sebenarnya bukan masalah kesehatan saja Pak. Nah, di situ ya. Dia banyak sektor di sini yang terlibat. Nah, di situ ya. Jadi tidak bisa hanya kesehatannya saja.
Nah, faktor-faktor apa saja yang bisa terlibat di sini? Satu, ya memang faktor perilaku. Ya. Dua, faktor lingkungannya bagaimana. Tiga, nanti faktor pelayanan kesehatannya, ya Pak ya. Di situ. Jadi tidak bisa mengharapkan cuma, tugasnya pelayanan kesehatan aja, nggak bisa. Ada faktor-faktor lain banyak juga yang terlibat di situ. Jadi selain peran pemerintah juga peran masyarakat juga harus lebih aktif ini Bu ya, soalnya sudah melebihi angka nasional nih, 27%. Bu, untuk berat badan anak itu jika turun, orang tua itu harus apa itu Bu? Misalnya kan stunting itu kan tergantung berat badannya, mungkin jika berat badannya turun kita harus gimana orang tua tuh Bu? Oke. Begini ya Pak ya. Untuk pengukuran ini namanya antropometri anak ya Pak ya, bayi dan anak. Jadi ada grafik pertumbuhannya Pak. Jadi ada kurvanya. Nah, di situ bisa ada berat badan, ada tinggi badan ya di situ. Nah, kalau kita mau tahu ya artinya tadi misalnya anak bayinya umur 0 sampai 12 bulan ya. Ya artinya tiap bulan harus dipantau baru bisa terlihat. Wah, dia turun kah, naik kah? Nah, di situ. Ya, baru kita bisa intervensi di situ, Pak. Ya, berikan perlakuan bagaimana masalahnya di mana, ya. Bukan cuma itu saja, nanti harus ditanyakan juga ke orang tuanya. Bagaimana dia makannya selama ini, misalnya kalau memang sudah MPASI ya, di atas 6 bulan. Di situ, atau ada penyakit-penyakit lain, misalnya ternyata anaknya makannya bagus gitu ya, tapi ternyata sering diare misalnya, atau sering dikasih makan tiap beberapa jam dia muntah misalnya gitu. Nah, itu kan pengaruh juga, artinya biar punya dimakan cukup tapi ternyata ada penyakit lain ya. Jadi kebutuhannya lebih tinggi mungkin sedikit di situ. Mungkin ada makanan apa mungkin yang bagus untuk bayi atau untuk yang mencegah stunting ini, Bu? Oke. Begini sebenarnya Pak ya. Kalau saya bilang adakah superfood di situ untuk stunting? Tidak ya Pak ya. Jadi maksudnya begini, karena kan stunting itu kan masalahnya malnutrisinya kronis. Jadi otomatis itu hampir semua dia pasti kurang. Baik kalorinya kurang, proteinnya kurang, vitamin mineral lainnya mungkin dia kurang juga ya Pak artinya ya. Nah, jadi yang paling penting di sini yang berhubungan dengan makanan itu bagaimana pola makannya. Ya, satu, pola makan maksudnya apa? Jumlahnya cukup nggak yang dimakan? Ya, terus selain berikutnya apa? Setelah jumlahnya cukup, bagaimana kualitasnya? Cukupkah ada karbonnya, proteinnya, ya, sayur buahnya di situ. Nah, setelah itu yang perlu kita perhatikan tadi ragamnya bagaimana. Kan sekarang juga pemerintah kan ada program diversifikasi pangan ya Pak ya. Nah, jadi memang kita harapkan juga makanan bayi dan anak pun nanti beragam di situ. Program-program lain dari pemerintah mungkin apa nih Bu, biar menekan stunting terutama di Kota Banjarmasin mungkin nih Bu? Saran atau gimana nih? Oke. Begini Pak ya, kan itu tadi karena masalahnya kan banyak sektornya harus terlibat sebenarnya Pak ya. Tadi kan saya sebutkan sudah tadi ada satu tadi masalah orangnya sendiri, Bapak tadi sudah sebutkan juga ya. Jadi masalah dari ibunya bagaimana pengetahuannya ya, apakah dia tahu cara memberi makan anak yang benar bagaimana, misalnya atau berapa banyak, dia mengikuti perkembangan anaknya atau pertumbuhannya tidak ya, di situ ya. Satu itu salah satu faktor dari perilaku dari yang ibunya yang terlibat tadi di situ Pak ya. Nah, kalau dari faktor pemerintahnya apa tadi banyak ya, sosial, ekonomi, politik, budaya. Jadi bagaimana pemerintah menyediakan suatu kondisi yang bisa mendukung. Nah, mungkin dari pertama kan memang dari aturan-aturan pasti ya Pak ya. Nah, terus tadi sarana-sarana yang bisa mendukung, mungkin air bersih di mana ya, sarana sosial bagaimana, misalnya kalau yang keluarganya termasuk ekonomi yang rendah atau bagaimana di situ Pak ya, bisa bantunya di situ. Kalau gejala stunting ini ada umurnya nggak Bu? Misalnya umur dari ini sudah kelihatan atau umur berapa sudah kelihatan stunting? Kalau dari WHO itu dia menilai mengawasinya itu dari umur 0 sampai 59 bulan ya Pak. 0 sampai 59 bulan ya. Ya, tapi yang paling penting tadi itu ya 1000 hari pertama kehidupan. Karena kita harapkan di situ kan misalnya perkembangan anak itu yang paling maksimal lah di situ sampai ke otaknya apa semua gitu. Apa bisa diperbaiki Bu untuk stunting? Diperbaiki bisa Pak ya. Tapi memang perlu waktu ya. Nah, sering ini nih banyak orang tidak sabar karena terlalu lama di situ ya. Bu, apa anak berbadan pendek itu sudah bisa dikatakan stunting atau gimana Bu? Begini Pak. Iya tuh nanti jadi biar jangan nanti
semua anaknya pendek Iya, dibilang stunting kan ya. ada mitos kalau anak pendek stunting. Iya, nanti tahu-tahu angka stunting di Indonesia jadi misalnya 60%, 70% Pak ya, gara semua pendek dibilang Padahal stunting. orang Indonesia Oke. pendek-pendek. Nah, kalau kita anggap satu lingkaran gitu Pak ya, Ya. lingkaran besar kayak lingkaran pi begitu, kalau itu dinamakan pendek, Ya. nah kira-kira mungkin ya sebagian besarnya lah, mungkin 3/4 lebihnya itu stunting. Jadi nggak semua pendek Nggak itu semua, Bu, stunting. ya. 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 Harus ada satu faktor tadi yang saya sebut tadi, malnutrisi kronisnya, itu yang harus ada dulu. Ya. Jadi sahabat Banjarmasin Pos, kalau yang merasa pendek jangan anggap stunting. Ya harus Iya. dulu dilacak ya, kita cari dulu. Iya. Bu, ada terapi untuk anak berperawakan pendek yang bukan stunting, Bu? Ada terapinya nggak, Bu? Iya, ya. Siapa tahu ada tips-tipsnya, Bu. Enggak, itu nanti ini kan kalau tadi saya perawakan pendek yang bukan stunting ya Pak ya. Ya. Nah itu kan nanti harus dicari lagi ya. Bisa di situ nanti ada kelainan misalnya hormonal kah ya. Nah atau ada kelainan-kelainan dismorfik lain ya, kelainan kongenital yang lain ya gimana, itu nanti bagiannya dokter spesialis anak, teman sejawat spesialis anak biasanya sampai kalau terapinya ya Pak ya, apalagi kalau hormon. Nah di situ. Bu, berat badan dan tinggi badan yang kecil itu bagaimana membedakan stunting atau genetika keturunan, Bu? Oh, iya. Gini Pak, iya. Mungkin kan kalau tadi saya mengungkapkan, oh ada faktor malnutrisi kronis, mungkin masih belum kurang jelas ya. Ya. Nah, misalnya kita ambilkan contoh gini aja Pak, misalnya ya, karena tadi Pak Khairi kan nyebutkan masalah genetik katanya ya. Genetik keturunan. Iya. Nah, berapa banyak sih sebetulnya faktor genetik ini sebetulnya jumlahnya kecil ya Pak ya, kecil. Nah, cara paling mudahnya gimana sih, begini misalnya, contoh kasusnya ya, misalnya bapaknya pendek, ibunya pendek ya. Jadi jangan mengharapkan tato anaknya tinggi sendiri, melebihi dari kedua orang tua. Tinggi, kan kita bisa ukur kira-kira tingginya itu kira-kira berapa Pak, berdasarkan tinggi badan ibu dengan tinggi badan bapaknya, bisa dikalkulasi, oh kira-kira anak ini harus tingginya semana, ya di situ. Ya kalau itu memang normal Pak ya, jadi bukan stunting. Kalau yang familial atau genetik tadi di situ. Bu, stunting kalau usia yang kata ibu kan 1000 tahun, 1000 hari pertama. 1000 hari pertama, Bu ya. Nah itu apa sama sekali tidak bisa diperbaiki, Bu? 1000 hari pertama itu atau ada kemungkinan bisa diperbaiki atau gimana, Bu? Kalau misalnya 1000 hari pertama itu memang itu kan periode emasnya ya Pak ya ceritanya. Nah itu memang segala macam, pokoknya dari mau gizi, mau stimulasi, semua paling berperan di situ ya. Nah kalau misalnya lewat dari itu ya, yang kita bisa perbaiki di mana? Untuk tinggi kita mungkin bisa koreksi kan Pak ya, karena kita mulai memberikan asupan nutrisi yang bagus yang sesuai dengan dia atau apa ya. Nah sebagian besar sih bisa dikoreksi Pak. Mungkin ada beberapa faktornya tertentu saja, mungkin yang perkembangan otak itu kan cuma sedikit yang bisa ditambah di situ Pak ya. Cuma pasti bisa. Ya, jadi daripada kita tidak mengkoreksi sama sekali, itu akibatnya lebih fatal ya, karena kita tidak mau kan nanti generasi muda Indonesia tuh semuanya kalah bersaing dengan yang dari luar negeri misalnya ya. Ada harapan nggak, Bu, kita bebas stunting atau gimana, Bu, untuk kita optimis saja Pak, pasti bisa, Bu ya, harus pastinya bisa kan, terutama yang menekan angka 27% itu, Bu ya, semakin menurun atau gimana? Iya. Kan targetnya kan sampai ke 14 ya Pak ya. Nah di situ target nasional sih. Nah, Bu, apakah ada vitamin atau suplemen atau apa biar yang stunting ini bisa mencegah stunting lah, atau semacam minyak ikan atau gimana, mitosnya seperti itu, apa bisa atau gimana? Oke Pak. Begini tadi, kalau memang ini pada dasarnya kan sebetulnya begini, tadi kan fokusnya kan kalau kita mencegah. Kalau mencegah artinya kan belum terjadi nih stuntingnya ya. Gini, tiap bayi anak itu kan berbeda-beda ya Pak ya, beda-beda ininya, kemampuan makannya ya, apa itu semua. Jadi kita harus nilai dulu nih. Kalau kita merasa memang ada arah itu memang tidak mencukupin, kita boleh menambahkan Pak. Ya. Tapi di situ prinsipnya kalau untuk tambahan tadi ya. Oke. Sobat Bipos bisa ikut berpartisipasi di acara ini dengan memberikan komentar di 4 platform kita, yaitu di Banjarmasin Pos Facebook, juga Banjarmasin Pos Instagram, terus YouTube juga ada. Nah, itu siapa yang mau
tanya soal stunting bisa ditanyakan langsung. Nanti juga kita ada dari pertanyaan-pertanyaan dari para sobat Bipos, Bu, di Ya baik Pak, nanti saya usahakan kalau yang bisa saya jawab akan saya jawab. Bu, itu cara cepat ada nggak, Bu, tips atau mencegah stunting, Bu? Misalnya saat ibu hamil atau gimana? Oke. Pada dasarnya begini Pak ya, jadi kita kan dari 1000 HPK itu kan sebetulnya dari sebelum dia hamil juga kita harus persiapkan ibunya, maksudnya sehat untuk itu ya. Jadi, nah kita bicara nih pas dia hamilnya, paling tidak dia pemeriksaan selama kehamilan itu 4 kali selama dia hamil ya. Kan dari situ bisa terpantau nanti bagaimana asupan makannya ya, bagaimana nanti mungkin nanti ke arahnya ke HB-nya, nanti pemeriksaan janinnya bagaimana, itu bisa terpantau semua, baik di dokter SPOG kah atau di bidan kah, pokoknya yang terpercaya yang bisa mengerjakan itu.